Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Al-ayah. Ikhwatu iman rahimakumullah, sahabat Al-Falah 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita berada di Lemur Awi, tepatnya di Kampung Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Kita akan membahas satu ayat dalam Al-Qur'an. Allah berfirman tentang kekuasaan Allah yang dimiliki dari seluruh apa yang ada di langit, seluruh apa yang ada di bumi. Dan kita pun sudah membuktikan bahwa hamparan-hamparan bumi ini menjadi satu bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Falah 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini, Rasulullah membacakan kepada para sahabat pada saat itu. Para sahabat merasa gembira ketika mendengar satu kalimat dengan menggunakan fayaghfirul liman yasha, Allah mengampuni bagi seluruh hamba Allah dengan kehendak Allah sendiri. Tapi di samping kalimat itu ada sesuatu yang memang mengkhawatirkan, menyedihkan, menakutkan. Wa yu'adzibu may yasha. Bukan hanya Allah memberikan ampunan kepada siapapun yang Allah kehendaki, tapi Allah pun akan memberikan azab kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan inilah yang menjadi rasa takut para sahabat pada saat itu. Para sahabat pun khawatir, takut, bersedih tentang turunnya ayat ini. Kemudian mereka pun bergegas menuju Rasulullah SAW. Bahwa pemahaman yang dipahami oleh sahabat itu hanya tidak benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun datang kepada Rasulullah. Summa jasu ala rukabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun bercurhat, mengobrol, bercengkrama dengan Rasulullah apa yang dikhawatirkan, yang ditakutkan. Bahwa setiap pemahaman yang dipahami oleh para sahabat itu benar-benar tidak akan terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan satu gambaran bahwa pada saat itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pernyataan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ma kulibna minal a'mali ma la nutikuha. Ya Rasulullah, kami diberikan beban. Kami diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala dan kami pun mampu untuk mengamalkan. Tapi kami diberikan beban oleh Allah dan kami pun tidak mampu. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Bukan hanya yang tampak, bukan amalan yang tampak saja. Wa in tukhfuhu, tapi yang tersembunyi pun akan dihisab. Yuhasibkum bihillah. Dan inilah yang menjadi rasa takut, kekhawatiran para sahabat pada saat itu. Rasulullah pun memberikan satu gambaran tentang rasa takut, kekhawatiran yang dirasakan oleh sahabat pada saat itu. Fakulu, maka Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, apakah kalian akan mengatakan seperti perkataan dua ahli kitab? Hal takulani kama yakulani ahlul kitabain. Kaum Yahudi dan Nasara, mereka mengatakan ketika turun ayat, ketika turun satu titah, ketika turun satu larangan, sami'na wa asoina, kami pun mendengar, kami pun mengkaji, kami pun membaca, tapi kami pun mengingkari, kami pun bermaksiat, dan kami pun menjauhi. Tapi Rasulullah mengatakan, fakulu, maka katakanlah oleh kalian wahai sahabat-sahabatku, sami'na wa ata'na gufronaka, kami mendengar, kami mengkaji, kami membaca. Setelah membaca, setelah mengkaji, setelah memahami, wa ata'na, kami pun menaati dengan sesuai kemampuan, dengan apa yang terdapat dalam jiwa. Setelah itu gufronaka,
kemudian memohonkan ampun kepada Allah dari setiap amalan-amalan baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Allah, yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Hal inilah yang menjadi satu kebanggaan dari sahabat Rasulullah SAW. Begitupun dengan kita sebagai umat Nabi, kita pun hanya diberikan tugas sami'na, kami mendengar, kami mengkaji, wa ata'na, kami pun menaati sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Setelah itu gufronaka, kita pun memohonkan ampun kepada Allah dari setiap kekeliruan, dari setiap kehilapan, dari setiap kesalahan. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan, Allah memberikan rahmat, Allah memberikan maghfirah kepada kita semua dari setiap kehilapan dan dosa. Sahabat Al-Falah 4, mudah-mudahan apa yang kita amalkan, apa yang kita kaji, kemudian kita pun memohonkan ampun kepada Allah, karena tidak ada harapan dari setiap hamba Allah kecuali rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu minkum al-afwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.